Shalom Antiokers and welcome to podcast of GPD Antioquia Tebet YouTube channel. Ketemu dengan saya Sakti Aku ini yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. And I proudly present this is the first Antioquia Tebet podcast. Yay! Mungkin Anda Antiokers yang mungkin bertanya nih ya, untuk apa sih podcast ini? Kenapa ini dibentuk, kenapa ini dibuat, dan sebagainya. Oke, pertama mungkin saya jelasin dulu kali ya latar belakangnya. Karena saat ini situasi PSBB masih berlangsung, ya Antiokers, mungkin membuat kita jadi ya nggak bisa ketemu ya satu sama lain. Antar jemaat kita nggak bisa ngobrol-ngobrol lagi, nggak bisa tahu banyak tentang cerita setiap jemaat. Yang biasanya mungkin kita kalau di meja depan kopi tuh, nah kita bisa ngobrol tuh kan. Nah sekarang ini jadi nggak bisa nih gara-gara PSBB. Dan banyak banget halangan yang terjadi di baru-baru ini. Nah karena kebetulan background saya adalah radio announcer juga, saya ingin memfasilitasi Antiokers dengan wadah ini. Supaya harapannya there are many stories that we could share, there will many stories that we could give, supaya kita bisa banyak insight lah ya di masa-masa PSBB ini. Dan harapannya setelah PSBB ini juga masih berlanjut. Kita bisa seru-seruan bareng juga dan harapannya kita bisa memberkati Antiokers juga. Dan untuk episode pertama ini, saya mengundang salah seorang teman baik saya, seorang yang kreatif, cukup aktif juga nih, kegiatannya banyak juga di gereja. Dia adalah seorang guru sekolah minggu dan juga sempat terlibat di pelayanan pemuda GPDI Antioquia Tebet. Mungkin langsung saja saya sebutkan namanya. Nama panjangnya adalah Marta Arilia atau biasa kita panggil dengan Lina. Halo Kakak Lina, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Udah kayak radio ya Kak? Gimana gitu ya? Agak layak lah ya, agak layak. Oke kali. Harga gitu nggak ya? Enggak, aman kok. Suaranya tuh crunchy gitu. Radio voice. Kerupuk enak dong, 2000-an satu. Oke Kak Kalina, mungkin dari Antiokers ada yang mungkin belum kenal sama Kak Kalina nih. Mungkin dari Kak Kalina boleh perkenalkan diri, nama lengkapnya siapa, panggilannya siapa, juga di pelayanan Antioquia terlibat untuk apa aja. Silakan Kak Kalina. Oke, selamat malam. Saya Lina, biasa panggil Lina sih. Nama lengkap. Yes, betul. Saya Mata Arena. Biasa dipanggil Lina atau Mama Dirga. Yes. Udah ganti ya. Terus pelayanan di gereja sekarang masih sekolah minggu sama udah sih itu aja dulu karena Lamborin masih udah lagi pause ya? Oh, lagi pause. Lagi enggak dulu. Oh, tapi sempat ya tamborin ya? Tamborin sempat, sama pemuda juga dulu sempat jadi pengurus. Oh, pengurus. Oke. Mungkin kita akan bakal tanya-tanya sama Kak Kalina nih. Jadi silakan Kak Kalina siapkan jawaban terbaiknya. Asik, kayak mau apa aja. Iya. Cermat ini dong. Game 17-an. Iya Kak Kalina tadi sempat bilang ya, tadi join di sekolah minggu. Oke ya. Nah, yang aku tahu kan sekolah minggu itu kan sangat berkaitan ya pastilah berkaitan sama anak-anak dan sebagainya. Kak Kalina ini emang dari kapan sih join sekolah minggu, Kak? Kalau diinget-inget kayaknya dari kapan ya? Saya udah saking lamanya udah lupa. Kayaknya dari zaman aku kuliah kali ya. Oh. Nah, berarti 96 ya? Pokoknya lupa kayak 2000 tahun yang lalu enggak ada. Tuhan Yesus lahir dong. Gak boleh, nanti sensor. Gak boleh. Gak boleh. Mungkin berapa belas tahun yang lalu lah. 12 tahun yang lalu. Tapi dari kuliah kayak lulus dari SMA, masuk kuliah itu udah join sekolah minggu? Kayaknya semester 3 mungkin gitu. Tahun kuliah dulu baru semester 3 sih. Oh gitu. Udah mulai masuk. Oh, ada sempat setahun dulu ya, artinya dari kuliah nggak terlibat di sekolah minggu, baru join di sekolah minggu. Nah, karena masih aktif maksudnya masih baru belajar kayak coba-coba bantu-bantu ikut ibadah, rajin ibadah pemuda lah dulu. Oh gitu. Mulai ngeliat pelayanan gitu. Oh, emang sebelumnya? Tapi Kak Alina emang dari awal dia. Remaja cuman kan baru pindah SMA, baru lulus berarti kan pindah pemuda di kuliah. Paham. Nah itu dari semester 3 kemungkinan Kak Lina join. Tapi apa sih latar belakang kok tertarik gitu? Ini kan kaitannya sama anak-anak. Emang apakah segitu sukanya sama anak-anak sejak saat itu? Karena kan banyak guru sekolah minggu alasannya suka anak-anak dan sebagainya. Apa karena itu juga atau gimana Kak Lina?
Nah mungkin salah satunya itu suka anak-anak, mungkin alasan lainnya karena ini sih, karena aku mungkin orangnya suka ngoceh gitu, suka ngomong gitu, terus suka ngajar gitu, jadi mungkin karena itu juga salah satunya. Selain Tuhan udah pasti. Sih. Itu yang pertama dong. Itu yang pertama. Waktu itu seperti dibilang tadi, Kalina kan juga emang karena pertama pasti karena Tuhan, terus juga suka sama anak-anak. Tapi pada saat itu sama nggak sih proses joinnya? Apakah berbeda? Kalau waktu itu Kalina join sekolah minggu itu kayak gimana? Sama aja sih, jalan sekolah minggu ya tinggal bilang ke koordinator mau ikut, ditawarin gitu mau ikut pelayanan sekolah minggu nggak gitu. Koordinator Kauki gitu. Oh masih Kauki ya, oke. Udah lama juga deh ya. Iya. Oh, kayaknya dia emang ya udah lanjut. Nah terus gimana? Ya udah ditawarin, terus ya didoain dulu gitu, karena masih mikir-mikir kan, karena butuh komitmen gitu. Dan didoakan, akhirnya aku join lah gitu. Oh gitu. Itu satu angkatan sama kakak Rahel dan guru-guru sekolah minggu yang lainnya? Aku dulu paling anak bawang justru. Oh gitu. Udah pada duluan. Kak Rahel, siapa lagi ya? Kak Tiur gitu. Oh ya Kak Tiur, iya Kak Tiur itu pionir juga tuh ya, sama Kak Oki juga tuh kayaknya. Nah, sekolah minggu, yang gua tahu Kak, sekolah minggu bikin acara pasti banyak. Kayak ya pasti Natal Paskah itu udah umum, itu dilakuin. Tapi mungkin ada nggak sih yang gue dan juga Antiokers mungkin nggak tahu gitu, aktivitas lo yang mungkin orang nggak tahu di sekolah minggu itu ngapain aja gitu Kak? Ya seperti guru sekolah minggu pada umumnya. Oh, gimana tuh? Nggak semua orang tahu ya. Iya. Yang ngajar kan pasti pelayanan. Sama kan pasti kalau misalkan ibadah ya berarti bertugas melayani, termasuk pimpin pujian apa misal, ya pasti ngajar anak-anak kalau firman Tuhan, persiapan, kan bikin persiapan ngajar juga, apa alat-alat yang dibutuhin, ada peraga atau tidak gitu. Kalau anak-anak yang gede mungkin udah bisa ngerti nggak pakai peraga, tapi kalau yang kecil kan kemungkinan butuh peraga gitu. Oh sehingga kelas mereka pun dipisah ya? Ya karena kelasnya kan dipisah dari yang kecil sampai yang sampai kalau di kita sampai kelas pelayan paling besar itu kelas pelayan itu di anak sekolah minggu ada kelas pelayan nggak? Ada nama-nama kelasnya itu bagi-bagi per yang perintis, sukacita. Gitu. Oh. Kelas paling kecil tuh perintis. Oh. As a name aja gitu ya kayak bukan berarti pelayan. Ya intinya anak paling besar dilabelkan grup pelayan, kira-kira lebih kayak gitu ya kayak. Ya betul. Oh gitu. Nah terus tadi Kak Lina bilang ada yang ngajar. Apakah semua guru sekolah minggu itu pasti dapat kebagian ngajar gitu? Biasanya kalau masuk di sekolah minggu itu setahun tuh mereka nggak boleh ngajar dulu. Emang mereka mesti belajar, dan belajar di kelas pelayan atau di kelas Kauki. Jadi emang harus kayak hitungannya kayak probation dulu lah hitungannya. Percobaan. Iya. Percobaan selama setahun. Terus kalau lulus baru boleh ngajar dan ditempatkan di kelas siapa gitu. Itu selama percobaan itu ada kayak apa namanya, mesti masuk lumpur, berenang gitu-gitu kayak ospek SMA nggak? Ribet juga ya. Saya sih enggak. Iya. Oh dulu kuliah gitu juga ya kayak ospek gitu ya? Wah kasihan. Enggak, untung kampus saya nggak kayak gitu. Kalau tidak saya menderita. Iya, memang ya udah itu topik lain kali ya. Kalau ya topik lain, kalau ospek boleh nyiksa apa enggak? Itu masih perdebatan. Itu masih orde lama. Apa itu orde lama? Aduh, dengar orde agak kritis kita ini. Terus kalian di sekolah minggu Kak? Gue tahu lo pernah tadi seperti yang lo bilang juga pernah menjabat sebagai pengurus di Komisi Pelayanan Pemuda. Itu dari kapan sampai kapan nggak? Itu kayaknya sih sama jadi pas kuliah juga. Oh gitu. Yang gue tahu kan, yang gue tahu kan menjadi seorang pelayan pemuda itu kan ditunjukin ya? Iya ditawarin dulu sama sih kayak gitu juga, ditawarin mau jadi pengurus pemuda gitu.
Oh gitu. Ya, Pada saat itu ketuanya siapa aja Kak yang udah lu laluin waktu itu? wah kita udah sampai 3 periode. Siapa aja tuh? Berarti Bang Bonar, Kak Ade. Bang Bonar sempat kali nak. Tempat. Wow, Anda generasi lama sekali ya. Karena kan Orde lama gitu. iya, Kak Ade itu kan 2 periode bukan? Iya ya. Oh berarti 4 periode kayak. Wah, makanya kejam luar biasa dari Bang Bonar ya. Bang Bonar, Kak Ade dan Kak Kurnia ya. Lupa. Pokoknya kebagian Bang Bonar, Kak Ade sama Kurnia ya. Masing-masing itu apa Kak? Kalau di Bang Bonar sebagai apa? Kak Ade sebagai acara. Oh gitu. Acara. Terus Kak Ade juga cek di acara. Kurnia baru pindah ke kreativitas. Tuh, transisinya ini ya. Dari internal ke eksternal berarti ya. Iya sih hitungannya. Di Kurnia tadi sebagai kreativitas. Nah itu seksi kreativitas itu ngapain aja sih Kak kerjanya? Seksi kreativitas tuh bikin event, bikin acara yang sebenarnya pada dasarnya acara kreativitas itu tujuannya bentuk ibadah pemuda, tapi bentuknya berbeda sama biasanya yang ibadah umum, tapi tetap ibadah, jadi tetap harus ada ya firmannya tetap harus ada, doanya tetap ada gitu. Cuman bentuknya aja yang berubah, bentuk ibadahnya yang berubah. Oh gitu. Bikin event atau bikin ibadah yang bentuknya berbeda dari biasanya itu sih. Biasanya kalau menentukan kita ibadah yang lain dari biasanya adalah seperti ini. Itu pertimbangan yang dipilih dari seksi kreativitas itu dari sisi apa aja Kak? Dari tempat kah, lokasi kah, atau mungkin ngelihat suasana saat ini kah atau gimana? Iya sih bisa juga dari ngelihat suasana saat ini gitu. Misalkan kita bikin acara, misalkan bikin acara apa ya buat momen pasca kan misalnya momen itu pasca. Iya. Tapi kalau dulu tuh emang diwajibkan setiap paling enggak 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu, itu wajib bikin acara kreativitas. Oh, itu udah dari Kurnia, dari sang ketua atau? Dari udah kesepakatan gitu, acara kreativitas tuh dibikin. Setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali pokoknya harus ada kreativitas satu. Itu minimal. Oh, berarti bisa lebih banyak lagi berarti? Bisa. Oh, Standarnya sih segitu. Oh, penentuan acaranya itu apakah mendekati bulannya? Misalkan nih, acaranya Oktober, terus ternyata dibikin idenya digodoknya Juni. Misalnya, oh yaudah kita bikin ini yuk. Apa dari awal tahun atau mungkin tahun sebelumnya itu ide harus muncul gitu kan? Biasanya kan kalau pengurus itu rapat per 6 bulan sekali. Ya. Dari evaluasi juga kan, jadi dari 6 bulan sekali itu kita udah mikirin bikin event apa, apalagi kalau ada momen misalkan ya kayak pasca atau 17-an. Nah itu berarti momennya nambah, momen kreatifnya itu mesti nambah. Lain yang wajib dilakukan per 2 bulan atau 3 bulan sekali, plus event itu pasti dipegang sama kita, plus misalkan bikin pemuda kebagian jadwal tugas ibadah umum, nah itu juga masuk tugasnya kreativitas, cari pelayannya. Pelayan itu artinya panitia juga dan sebagainya ya? Atau gimana? Termasuk kalau misalnya event acara event pasca atau apa, itu kita bentuk panitianya, nentuin ketuanya paling enggak. Oh gitu. Tapi kalau misalnya TPM kan kadang-kadang minggu tuh ada petugasnya TPM-nya pemuda, nah itu yang nentuin kreativitas, yang nentuin TPM-nya juga kreativitas. Oh, ada juga bagian kreativitas yang nentuin ya? Gitu. Nah, dari sekian banyaknya acara yang mungkin pernah dibuat, atau mungkin nggak harus acara sih, entah mungkin pre-produksinya dan sebagainya, yang paling berkesan apa Kak? Satu yang paling berkesan kira-kira, yang paling diingat, aduh ini yang meninggalkan kenangan nih di kreativitas waktu itu. Wah apa ya, kalau banyak sih. Iya. Acara kreativitas berkesan semua kayaknya, asik. Oh iya. Anda jangan diplomatis Anda. Sebagai tim sih kita oke-oke aja lah. Oh gitu. Semua memberikan insight baru, semua memberikan pengalaman baru gitu ya Kak ya? Karena kan kalau misalkan acara yang rutin kan biasanya nonton gitu,
apa. Tapi kalau kayak event-event yang gede gitu kayak pasca atau apa, atau misalkan bikin acara awal tahun, itu biasanya kan emang bentuknya pasti event beneran, emang berbeda gitu. Yang paling berkesan apa ya? Yang paling berkesan Ya satu aja. Apa itu? Satu aja. Apa ya? Sedarah, mungkin sedarah. Gue juga lupa itu. Be strong in God. Saya ingat Anda. Saya kan juga ikutan acaranya, tapi bukan sebagai panitia. Gue lupa itu saya kreativitas apa bukan, tapi saya seksi acaranya waktu itu. Iya, sama Juniman ya. Iya, saya ingat sekali waktu itu. Ya, itu saudara memang berkesan sih. Kalau kesan yang paling terasa itu waktu saudara itu apa, Kak? Atau mungkin saudara itu mungkin dijelasin dulu kali ya, Kak. Mungkin ada teman-teman yang sempat nggak ingat nih saudara ini kayak gimana tuh. Itu acara apa waktu itu? Jadi saudara itu sebenarnya acara sehari di rumah Allah singkatannya. Saudara. Itu acaranya kalau nggak salah untuk awal tahun sih. Jadi pembukaan ibadah awal tahun gitu. Biasanya kan kita kesaktian. Biasanya sehari di rumah Allah dengan nginap. Jadi dari hari misalkan hari Jumat ke Sabtu, Jumat malam gitu pulang kerja, pulang kantor gitu, pulangnya ke gereja dan nginap. Nah itu bikin acara gitu, event bikin ibadah gitu. Sharingnya tuh pas malamnya, jadi bener-bener kayak bantuin ya masak sendiri gitu, nyuci piring, ganti-gantian gitu, bener-bener ya bikin. Terus siangnya paginya renungan bareng, terus bikin game, beres-beres pulang sudah. Ya kesannya artinya semua dilakukan dari kita untuk kita ya kayak, dan itu semua satu gereja ya intinya, cuma nggak keluar kemana-mana ya. Iya cuma di gereja dan emang seharian lah hitungannya, seharian di rumah Allah menikmati bener-bener lebih baik satu hari di rumah Tuhan ya kayak gitulah ceritanya. Oh gitu. Oke, satu lagu Bang. Jadi koploin Judika dong, koploin. Dan dari saudara kalau nggak salah itu kan muncul dua pemuda yang sampai sekarang ini masih jadi pionir ya, udah berkembang menjadi pionir di pemuda Antioquia ya. Ingat nggak dua pemudanya siapa? Udah lupa juga nih pasti. Udah lupa. Kezia Waluyo dan Albert Katasa. Mereka muncul berdua di situ tuh. Iya kan? Waduh, udah lama banget. Aduh gila. Merinding nih rasanya nih denger ini lagi nih. Waduh. Oh iya benar. Masih aktif mereka ya. Iya dong. Dan udah inilah, udah menjadi salah dua dari penggerak di pemuda Antioquia. Nah, tapi nggak masuk itu kan dari situ, masuk dong. Oke, masuk pertanyaan berikutnya. Ya, kita semua berusaha menggerakkan pemuda Antioquia sih Kak. Yang penting terus berjalan gitu ya. Nah, next Kak, yang gue tahu ya Kak, tadi lu bilang di gereja guru sekolah minggu, dan di pemuda juga nama seksinya aja udah kelihatan tuh, seksi kreativitas. Pastinya harus kreatif. Pertanyaan paling pertama yang gue tanya, emang lo kreatif Kak? Gue sih sebenarnya meragukan. Ada ikut tes apa gitu menyatakan lo kreatif atau apa gitu? Enggak ada sih, kayaknya gue imajinatif anaknya. Enggak, gue yakin Antiokres di rumah dimanapun berada, gue bisa pastikan Kalina adalah orang yang sangat kreatif. So banyak banget yang udah dia lakuin, karena gue udah ikutin ente udah lama juga nih Kalina. Tapi kenapa sih lo bisa kreatif? Apakah itu bakat, latihan, belajar, atau gimana itu Kak? Sebenarnya itu sih bukan hasil jadi bakat, latihan gitu kayak ini ya. Lebih tepatnya sih sebenarnya karena tim. Sebenarnya ya maksudnya kalau misalnya kita bilang kita kreatif, nggak juga gitu. Biasanya kita akan punya tim yang enak diajak kerja sama, dan mereka akan ngasih masukan gitu, akan ngasih bukan cuma seksi kreativitasnya aja, tapi secara tim kepengurusannya juga, karena biasanya acara yang kita bikin atau program yang akan kita bikin itu akan kita share dulu, kita mau bikin event ini nih dalam beberapa bulan ke depan gitu. Dan itu biasanya ya ada masukan, ada ini. Jadi sebenarnya yang terpenting bukan cuma kreativitas kita pribadi, tapi ya karena emang kita punya teman atau punya tim yang bisa support ide-ide kita gitu, karena bukan ide saya doang mungkin, karena setiap orang wajib mengeluarkan idenya biasanya. Betul, setuju Kak. Artinya nggak cuma pribadi ya Kak, teamwork juga akan berpengaruh kepada kreativitas yang kita keluarkan juga gitu ya. Baik secara langsung atau nggak langsung. Ya paham sih Kak, karena ya di acara memang banyak kan kayak gitu kan ya. Tapi
banyaknya pelayanan yang lo lakukan Kak, semua berkaitan dengan kreativitas kayak tadi yang udah gue sebutin. Tapi apakah menurut Kalina kreativitas itu sendiri adalah hal yang sangat diperlukan nggak sih dalam segi pelayanan apapun di gereja gitu Kak? Enggak juga sih. Maksudnya tiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan beda-beda gitu. Maksudnya kayak kasih kelebihan dan kekurangan, bakat, talenta, setiap orang beda-beda. Ada yang mungkin kreatif, ada yang emang mungkin tipenya yang ngerjain aja gitu. Eksekutor ya? Ada yang nggak eksekutor, ada yang bagian ide, ada yang bagian ini. Terus kedua kreativitas sih yang nggak harus gitu. Jadi ya pelayanan ya kerjain aja, ntar juga Tuhan kasih hikmat. Betul. Untuk mau pelayanan apa dan ngerjainnya gimana. Artinya berarti ya kreativitas itu ya bonus lah intinya kali gitu kayak. Intinya fitur lah ya, fitur tambahan ya. Kalau misalnya nggak kreativitas ya ada fitur lain yang kita punya gitu kan, kapasitas kita sebagai manusia dan sebagai pelayan. Nah, ini nih Kak, yang mungkin jadi perdebatan gitu. Banyak, gue yakin di luar sana ada yang mungkin pengen banget jadi bagian dari pelayanan, terutama di pelayanan Antioquia nih. Karena kan pelayanan Antioquia ini banyak spektrumnya nih, ada di bagian musik, di bagian vokal, atau mungkin di bagian apa ya kayak komusi rayon kali itu pelayanan juga kan ya Kak? Kalau menurut kita itu pelayanan kan. Tapi mungkin mereka ngerasa kayak aduh minder nih Kak, karena mungkin gue orangnya kurang kreatif, takut kalah suara, takut kalah pendapat, takut kalah ide dan sebagainya. Ada nggak sih yang mungkin mau lo share ke mereka Kak terkait ini? Yang paling penting sih kalau pelayanan siapin hatinya aja, karena kalau misalkan karena kita mikir kalau pelayanan ngelihat Tuhan, pertama mungkin awalnya ngelihat Tuhan, abis itu ngelihat karena berbenturan dengan orang, jadi kadang orang malas pelayanan. Kadang orang jadi malas pelayanan karena ngelihat si ini kayaknya terlalu hebat deh, gue mah bukan apa-apa gitu, atau ngelihat si B terlalu wah bagus banget suaranya gitu, gue sih bukan apa-apa, gue nggak bisa gitu. Yang dalam pelayanan sih yang penting lo mau gitu. Lo mau ya udah nanti Tuhan akan bukain jalannya. Oke, terlepas dari kemampuan lo apa, Tuhan pasti sebenarnya kasih setiap talenta kita ya entah apa gitu. Makanya perlu pelayanan nanti supaya tahu apa talentanya sebenarnya. Dan mungkin ada ini kali ya Kak, kalau bisa boleh nambahin, mungkin nggak sih kalau dari pelayanan yang kita lakukan apapun ya, mungkin nggak cuma dari sisi pelayan mimbar, tapi mungkin di belakang layar juga itu bisa menambah kreativitas kita juga. Apa mungkin seperti itu atau ada konsep yang keliru di situ? Belakang layar bisa menambah kreativitas juga, bisa sih sebenarnya. Maksudnya kan sebenarnya ketika kita pelayanan makin lama kita udah ngerti prosesnya dan akan berkembang dengan sendirinya. Iya betul. Itu bertambah dengan sendirinya ketika kita ngejalanin itu. Jadi bagi yang belum mulai pelayanan bisa coba mulai pelayanan, kira-kira mampu bisanya apa, walaupun mungkin ya sekedar cuman asar depan cuman ngasih selamat datang, atau ya cuman lap-lap, biasanya bantu-bantu nyapu selesai ibadah di atas ibadah. Betul. Saya nggak masalah sih kalau nanti Tuhan akan tambahin kok gitu. Apa hikmatnya untuk pelayanan yang lain mungkin, atau ya setia dengan itu aja dulu, nanti kita pasti kasih kok berkatnya. Betul. Apalagi waktu itu kan kalau yang ibadah 2018 itu kan sempat ada promo tuh tentang apa sih pelayanan kalian. Nah dengan bangga Pak Gembala bilang pelayanan pertama dia adalah nyapu gereja, which is itu include sebagai pelayanan kan ya Kak ya. Artinya nggak ada perlu diragukan gitu. Istilahnya apapun kapasitas kita, intinya apapun pelayanan kita, yang penting kita fokus kepada Tuhan, ya itu yang terbaik gitu ya. Ya oke. Artinya kreativitas itu ya intinya itu perlu, tapi nggak menjadi fokus utama kita. Yang penting adalah pelayanannya kepada Tuhan dulu. Oke Kalina, betul, mantap sekali. Saya setuju. Mancing mania. Terus setuju dong. Oke Kalina, biar agak rileks nih. Ini kayak agak terlalu serius nih kan. Tadi kita udah ngobrol banyak nih tentang kreativitas dan sebagainya. Gue mau coba nih suatu game singkat lah ya. Ini mah nggak keren banget, tapi ya cukup seru. Semoga bisa menghibur Antiochers juga. intinya gamesnya kayak gini Kak. Gue akan menyebutkan 1 atau 2 kata. Nah,
tugas dari Kalina adalah menyebutkan kira-kira apa sih pertama kali yang ada di benak Kalina ketika dengar kata-kata ini. Oke. Gitu ya. Misalnya contoh nih, aku kasih satu atau dua kata, Kalina kasih balasannya. Contoh nih, contoh. Hitam. Rambut. Oke. Sendok. Bengkok. Gula. Putih. Oke, kira-kira kayak gitu. Tapi harus cepat ya Kak. Ini kan Anda masih berpikir ini kan. Ngeri terjebak saya. Enggak, kita mah nggak ada jebakan. Kita kan fokusnya ini pelayanan Antioquia, interview. Ntar yang game tapi minum susu gitu. Oh enggak, itu gimmick TV sebelah. Kita mah nggak pakai kayak gitu. Oke, siap Kalina? Dengan cepat ya. Oke. Nanti akan ada background TikTok. Sekarang nggak ada. Oke. Kita mulai dari sekarang. Sepatu. Kaki. Tebet. Gereja. Alkitab. Baca. Tamborin. Nari. Sekolah minggu. Pelayanan. Sydney Mohede. Gitar. MC. Ngomong-ngomong. Plastik trash bag. Hitam. Panitia. Kerja keras. Kerja tim. Antioquia. Apa ya? Cepet. Antioquia maju terus. Wah, oke, nggak apa-apa. 1-2 kata juga nggak apa-apa. Oke, Kalina. Nggak Boleh, boleh. nggak apa-apa. Kita mah bebas. Apalagi first episode kan nggak apa-apa lah. Oke, Kalina, kita udah cukup panjang nih. Mungkin kita kasih ini kali ya, closing statement ya dari Kalina. Mungkin sekarang ini Kalina harapannya seperti apa? Mungkin ada yang sesuatu yang diharapkan atau mungkin cita-citanya sekarang mau kemana nih? Atau mungkin untuk keluarga Kak Alan, si Dirga juga apa nih? Boleh banget minta dukungan doa dan sebagainya. Karena nanti kan insya Allah masuk YouTube nih. Tapi muka gue nggak kelihatan ya? Enggak. Nah, enggak. Tidak masuk. Harapannya kalau secara pribadi ya bisa jadi ibu dan istri yang baik. Amin. Kalau harapan untuk keluarga bisa jadi keluarga yang baik. Amin. Terus harapan untuk pelayanan semoga bisa pelayanan lagi seperti dari kita. Oke. Tapi suaranya agak kecil ya Kak? Cik. Oh gitu. Oke, udah dapet kok tadi. Artinya ada 3 tadi ya, harapan untuk sendiri, harapan untuk keluarga, dan juga harapan untuk pelayanan semoga lebih baik lagi. Gitu ya Kak? Oke, Kalina, sukses terus buat Kalina. Terima kasih sudah ngobrol bareng bersama saya di podcast Antioquia ini. Semoga apa yang kita berikan bisa menjadi berkat ya bagi Antioquia semua ya. Semoga merasa terberkati. Amin. Terima kasih Kak Kalina. Terima kasih sekali lagi. Oke, sama-sama. Sama-sama Kalina. Oke, buat Antioquers, kita review sedikit tentang podcast hari ini. Kita udah ngobrol banyak dengan Kak Kalina terkait kreativitas. Ini yang sudah dibilang tadi, kreativitas itu perlu. Ketika kita mau punya skill-skill dan sebagainya, kita boleh cerahkan di pelayanan kita. Tapi kalau misalnya kita pun nggak punya, it's okay. Karena yang penting adalah fokusnya bukan tentang kreativitasnya, tapi bagaimana kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Thank you buat Antioquers yang udah dengerin podcast ini. Kalau ada masukan ataupun usul narasumber, boleh banget komen di bawah ya di YouTube kita. Don't forget to like, share, and subscribe this channel dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga ada streaming doa di YouTube, Facebook, dan Instagram GPD Antioquia Tebet setiap Kamis pukul 17 sore. Dan pastinya ibadah minggu kita premier setiap pukul 8. Oke, Sakti Agung Finish signing out. To God be glory. God bless you all and bye-bye.